Ini kapan ya VTube on? Iya, itu dengar itu mau on ya. Gimana itu? Iya, aku sebenarnya udah denger ya beberapa selentingan ya. Beberapa sebenarnya dikatakan selentingan enggak juga. Semacam kabar tapi tidak secara resmi diberikan, tidak secara resmi digelontorkan gitu. Gini, kalau kita melihat, kita kan dikabari Kanjeng Nabi suatu saat akan ada kiamat, ada tanda-tandanya. VTube juga begitu, ketika mau on itu tidak langsung diberitahu kapan on. Nah, ini kayak hari kiamat ini, tidak diberitahu kapan on, tapi dikasih tanda-tandanya. Kan begitu ini. Oh iya. Nah, salah satu tanda-tanda yang sebenarnya beberapa waktu ini kan saya bikin konten tuh tanda-tanda hari on ya, VTube on. Hari di mana VTube on itu Hari bersejarah. Nah, hari bersejarah yang akan kita jelang ini kan kemarin sudah ada ini itu kan. Nah, belakangan ini muncullah tanda-tanda apa? Coba situ cek. FVTech itu adalah websitenya VTube. Ingat dulu ketika Vplus mau buka, itu muncul dulu vplus.id. Saat ini ada fvtech.id itu muncul. Buka aja coba, Mbak Ana buka itu, Ustaz buka di Chrome, tulis FVTech Future View Tech, fvtech.id, muncul itu. Oh iya nih. Tuh muncul. Iya nih. Sini. Tuh kan? Coba kita lihat. Di sini ini dikunci nih HP-nya, pinjam Ustaz Solah nih. Nih tak kasih lihat nih. Kalau kita buka Future View Tech, itu dia muncul halaman digital agency business, ya kan? Bisnis agen digital. Itu menunjukkan Lah, ini we are motivated by the desire to achieve. Kemudian advertising platform ini kan menunjukkan bahwa ini memang punya VTube ini. Ya. Advertising platform, karena ini platform tanda-tandanya udah jelas sekali. Sudah jelas sekali. Karena biasanya kalau dulu Vplus muncul seperti ini, beberapa hari kemudian Vplus kemudian launching. Ya. Nah, ini kita lihat saja di paling belakang ini ada Kementerian Perdagangan loh. Ya, Kementerian Perdagangan. Sebelumnya ada apa yang dimiliki VTube ada di sini nih. We are motivated by desire to achieve advertising platform, kemudian profit sharing, kemudian advertising ecosystem. Ini dulu ketika VTube buka, Mbak Ana nih saksi sejarah ini, tanggal 15 April dulu ada advertising ecosystem nggak waktu itu? Oh, kalau dulu nggak ada itu, Pak. Dulu nggak ada kan? Nggak ada, iya. Nggak ada ekosistem ya? Nggak ada Dulu ekosistemnya. dulu belum terpikirkan itu ya? Atau mungkin Mbak Ana nggak tahu kali? Tapi kayaknya memang nggak ada. Nah, Soalnya nggak dulu ada. memang pas aplikasi keluar itu kan nggak ada kayak gininya. Pokoknya kita hanya klik, lihat iklan yang keluar ya seperti itu. Dulu pas pertama juga masih bingung ya. Iya, Nah, aplikasinya itu. juga beda banget, masih Sederhana, kayak gitu banget. Saya sama Ustaz Solah memang April belum ya tadi. Tapi beliau kan dari April tuh. Ya, saya dari awal launching itu VTube sudah. Terus kita lihat di sini yang paling
akhir itu halaman paling akhir itu kan nampak tuh ada 2021 Tanggalnya, pertanggalnya ya. tahun. Tahunnya. Tahun. Ini fvtech.id dibuat 2021. Ya. Nah kalau ini buatan kalau ini yang diblokir bulan Juli kan nggak mungkin 2021. Iya. Nah, 2020 ya kan? waktu itu. Nah itu tanda yang paling jelas. Betul. Makanya saya mengatakan VTube ini jelas sudah sangat dekat. Kalau kemarin selangkah, setengah langkah, Ya. wah ini sudah benar-benar dekat. Benar-benar dekat. Iya. Mendekati lebaran ya, melahirkan. Iya. Aku juga melihat itu loh, apa namanya, Bu Yunita dan leader-leader yang lain juga apa namanya sudah memberikan nulis status Di mana itu, Pak? on sebentar lagi menghitung hari Di mana itu status? di WA? di FB dan lain-lain. Oh, Facebook? Iya, Facebook. Facebook. Memang kalau di Facebook itu banyak banget ya leader-leader Diamond juga. Tapi ada Bu Yunita. Ada. Kalau Bu Yunita sudah bilang begitu, ini sudah benar. Karena apa? Luar Beliau biasa. itu dewan. Bu Yunita itu top leader yang ada Bu Yunita, Pak David dan 6 orang lah atau Luar 5 orang biasa itu. ya. Tinggal menghitung hari nih Pak. Kalau Bu Yunita sudah bikin status di Facebook, terus mantep itu. Berarti infonya valid Bu ya. Wah, mantap apalagi itu, semangat deh. Kalau Bu Yunita itu dia kan Dewan OC Pak. Loh, ya sudah 99% validnya Mas. Mantap luar biasa. VTube on. Mbak, kalau VTube buka kan legal 100%. Yes. Lah terus gimana? Nanti VIP-nya mau dijualin atau gimana? Loh, ya jangan dijual semua Pak. Gimana saya itu membangun aset ini juga lama sekali. Kok begitu buka langsung dijual semua? Sayang banget dong. Lah kan itu banyak yang pada pengen jual VIP. Kemarin kan Pak banyak yang bilang, VTube pengen jual VIP ya. Itu juga Mbak Ana nggak kayak gitu apa? Oh ya, saya tetap sama. Kepengen VTube on itu saya mau jual VIP, tapi ya tidak semuanya. Kan saya mau bangun aset di situ. Nanti kalau ada kenaikan VIP 2 kali lipat, 3 kali lipat, bukankah kita nanti akan menjadi seorang miliarder, Pak? Saya mau beli mobil Bu ya. Oh iya. Iya tuh katanya mau beli mobil gimana kan? Oh iya, itu kan termasuk goal saya ya Pak ya. Saya beli mobil dari hasil VTube. Tapi ya tentu saya nggak mau dicairkan semua Pak. Loh, sebagian. Iya. Ya eman-eman Bu ya. Masa mau dijual, udah legal, udah jelas legal mau dijual kan? Eman-eman. Malah aman ya? Udah aman ya. Iya, ngomong-ngomong ini Pak Eman kan selaku katakan pembina VTube di apa namanya yang wakili Nahdlatul Ulama. Itu gimana itu tadi? Oh iya tuh, banyak yang salah paham, banyak yang gagal paham. Dikiranya Pak Eman itu baru kenal VTube setelah di take down, setelah diblokir sama Kominfo. Ternyata Loh, Pak Eman itu yang mendirikan VTube. luar biasa. Ini Pak Mbak Ana ini saksi. Saya waktu pertama kali ikut VTube itu sudah ada uploadan bahwa Pak Eman itu di situ adalah PBNU ya. PBNU itu adalah pendiri, bahkan ada di belakang VTube. Jadi pas kemarin ada isu Pak Eman itu masuk atau PBNU itu masuk ketika VTube lagi maintenance, wah itu nggak benar. Karena dari awal saya udah lihat, bahkan sudah sering banget di share di grup ada Pak Eman, ada Pak Wilbert, ada banyak sekali di situ. Jadi teman-teman kita yang belum tahu, nah ini kita kasih tahu sekalian bahwa Pak Eman itu bukan masuk VTube, bukan. Tapi Pak Eman itu yang mendirikan VTube bersama dengan Mr. Jack Goy, Pak Wilbert, Pak Noval, dan beberapa orang yang tuh nampang di mana ya dulu kan ada foto, nanti kita lihat fotonya yuk, kita liatin sama teman-teman nanti. Itu ada yang sampai mengoreksi Pak Eman, ngajarin Pak Eman bahwa ini VTube ini begini begitu. Pak Eman suruh mikir lagi katanya. Suruh pikir kembali lah Pak gitu. Hati-hati gini segala macam. Nah itu salah karena Pak Eman itu adalah orang yang ikut menformulasikan atau memformat atau membentuk VTube. Jadi
saya kira sebagai seorang yang membentuk Fitup dan beliau seorang kiai gede, ya otomatis mikir panjang gitu. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Ustadz Solari sebagai sesama pemuka agama, tentu punya prediksi bagaimana sih Pak Eman ketika dulu memutuskan untuk mendirikan Fitup ini, kira-kira apa yang dia pikirkan? Fitup ini halal, haram, merugikan masyarakat. Padahal beliau ini kan seorang ketua PBNU bidangnya ekonomi umat. Nah, gimana ini menurut Ustaz Solari? Tentu beliau sudah jauh-jauh hari sudah mempertimbangkan dari segi apa hukumnya, halal maupun haramnya. Makanya ketika ada orang yang mencoba untuk untuk menanyakan kepada dia, apa kira-kira Pak Eman tahu tentang hukum agama? Oh, jangan salah. Beliau termasuk juga pemimpin pondok pesantren lu ya. Oh ya, tadi yang ke rumah Ustadz Ani siapa itu tadi ya? Oh iya, namanya Husain. Husain ya. Coba tadi saya kurang jelas itu yang Ustadz Ihsan. Bu Ana tak ceritani tadi itu pas sholat di tempat saya ini jam 10-an ya. Jam 10-an sampai sana, sampai tempat saya jam 10-an. Terus ngobrol-ngobrol, bicara macam-macam. Hampir jam setengah 12 kali ya. Itu datang seorang VTuber, tapi bukan jaringan kita, jaringan lain. Orang Jeruk Legi. Namanya Mas Husain. Dia juga mengamati channelnya. Oh iya, ternyata iya dia bilang, saya itu nyari-nyari rumahnya Pak Anies di mana. Nah, ternyata di sini, terus pengen ngobrol, pengen curhat karena sebelumnya minggu lalu dia itu banyak diserang teman-temannya di kampung lah, di sekelompok lah. Tadi Ustaz Sula juga tahu siapa yang nyerang kok. Tadi ceritakan ya, namanya nggak usah kita sebut lah. Nah, tapi kira YouTuber tahu semuanya. Nah, itu Cilacap tahu lah siapa itu. Nah, kemudian gini, tadi cerita bahwa kakaknya dia itu ternyata muridnya Kiai Eman. Ternyata punya pondok pesantren. Di Cirebon. Nah, minggu lalu ini kakaknya dia, ini si murid ini sowan ke Pak Yai curhat karena galau ini akan on apa enggak. Sebelumnya dia nggak tahu kalau gurunya itu pendiri Fitup. Setelah mendengar channel saya, melihat atau menonton channel saya, tahu bahwa Pak Eman itu pendiri, sowan karena merasa kenal kan sowan. Ternyata yang tadinya nggak semangat jadi semangat ya. Ya itu yang tadinya semangat luar biasa. Itu Ustaz Sholat tadi nyaksikan bagaimana orang semangatnya. Nah, itu kakaknya dia itu tanya pada siapa? Pak Yayaman. Dijawabnya nggak panjang-panjang jawabnya. Cuma gini. Singkat. Simpel. Nek ora wong NU, nek ora muridku ora tak tuduhi WA iki. WA ditunjukke. Pastinya dengan orang-orang dalam jelas. Nah, tapi saya nggak mau cerita. Ada, saya dikasih cerita siapa yang WA, saya ditunjukin siapa yang WA. Tapi saya tidak mau buka. Ya, tunggu saja. Nah, jadi kalau sudah Pak Eman sudah dikasih tahu, ya sudah cocok dengan apa yang kita lihat di website, apa yang kita Ustadz lihat di Bu Yunita ya, Bu Yunita yang posting-posting itu ya di Facebook, cocok semua. Nah, sip ya. Oh iya, katanya ada pihak ketiga yang mau membeli VIP. Tadi dari perusahaan dong nantinya. Nah, ini yang suka orang salah paham. Mereka mikirnya pihak ketiga itu ada seperti pengepul, seperti perantara kan. Orang kumpulin VIP dari member, dikumpulin nanti dijual. Bukan begitu. Jadi pihak ketiga itu maksudnya adalah payment gateway. Mesti kenal OVO maksudnya. Iya, OVO. Kemudian GoPay, GrabPay. Terus apa lagi? Buana teknologi, Buana media teknologi ya, macam-macam ya. Nah, jadi kalau V Plus ada OY Indonesia. Nah, mereka itu perusahaan pengelola pembayaran untuk menghindari penipuan.
Dulu kan kita kalau jual antar member, kemudian transfer, ternyata transfer nggak ditransfer tapi dikasih slip palsu. Nah, seperti itu tidak akan terjadi kalau melalui pihak ketiga yang menangani uang. Jadi ini perusahaan ini nanti ngatur orang-orang yang mau beli, orang-orang yang mau jual. Ini semuanya ada terminalnya. Oke. Jadi ada terminalnya. Jadi ketika orang mau jual VIP ini, jual dulu aja. Kita ngomongin jual ya. Orang mau jual VIP, dia tinggal klik jual. Nanti akan dimatchingkan oleh sistem yang dikendalikan oleh pihak ketiga ini, dimatchingkan kepada orang-orang yang beli. Berarti lebih aman berarti ya? Lebih aman. Jadi pada dasarnya begini, VIP itu tidak kemudian dikumpulkan perusahaan. Jadi tidak ada kewajiban perusahaan untuk membeli VIP, itu enggak. Jadi jangan salah paham bahwa VIP itu nanti dikumpulkan oleh sebuah perusahaan lalu dijual kepada orang beriklan. Bukan seperti itu. Jadi ibarat sebuah pasar. Ada pasar Sanggal Putung dari sini ya. Ada pasar gede. Pasar Tanjung, pasar gede, pasar Sanggal Putung. Siapa yang membuat? Yang membuat pasar siapa? Dinas, pemerintah. Siapa yang eksekusi di lapangan? Dinas Perdagangan. Sekarang DPUKM di Cilacap ini. Nah, mereka tugasnya membuat pasar. Kalau sudah ada pasar, ada lapak, ada pedagang masuk, jual beras, jual brambang, jual ikan, jual apa segala macam. Sekarang pertanyaannya, kalau tiba-tiba seperti kemarin itu ada pandemi, kemudian beras pada nggak laku misalnya, ikan pada nggak laku, numpuk di pasar, pedagang pada nggak dapat pembeli, pemerintah berkewajiban membeli beras, ayam, daging apa itu enggak? Ya. Enggak kan? Ya. Nah, apa kewajiban pemerintah? Kewajiban pemerintah membuat program supaya masyarakat ini tetap bergerak ekonominya, mendatangkan pariwisata, mendatangkan investasi, apa segala macam yang dilakukan. Itulah yang dilakukan Pak Jokowi. Makanya tidak di lockdown dulu, supaya ekonomi bergerak. Sama seperti Fitup. Fitup adalah sebuah PT Future Viewtech adalah pemerintah, dalam hal ini Dinas Perdagangan. Fitup adalah pasarnya, di dalamnya ada pedagang-pedagang sama pembeli. Nah, supaya pedagang dan pembeli ini berinteraksi dengan sehat, terus berkembang, bertransaksi, berkembang, ekosistemnya berkembang, maka Fitup PT Future Viewtech membuat program, berpromosi, gimana supaya iklannya murah, apa segala macam. Itulah yang dilakukan. Ya. Tapi pada dasarnya yang membeli VIP ya orang yang beriklan. Itulah kenapa ada UMKM Go Online. Ya. Kemudian sekarang baru saja diumumkan tuh ada ekosistem yang ketiga, apa namanya, game. Nah, itu juga kan menyerap VIP nanti. Nanti ada ekosistem lagi. Makanya ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Itu untuk supaya VIP ini terus terserap kemana-mana. Nah, seperti itu. Luar biasa. Iya, itu kan kemarin ada yang bilang investor Fitup itu yang dimaksud Pak Prabowo itu loh. Investor dari Fitup itu siapa, Pak? Oh. Kan pada penasaran. Iya, ini pertanyaan tentang investor ini. Pertanyaan tentang investor ini memang dengan sengaja tidak dibuka. Tidak dengan sengaja. Tapi sebenarnya orang-orang yang sudah banyak berinteraksi dengan para leader yang atas, pastinya tahu. Apalagi sudah jelas kok clue-nya kok. Perusahaan yang investor itu adalah perusahaan di bidang teknologi. Perusahaan itu mempunyai investasi di Indonesia sebelumnya. Perusahaan itu mempunyai media mainstream terbesar di Asia. Perusahaan itu tidak juga berinvestasi di e-commerce.
ini 4 ini dicari yang seperti ini, apakah Alibaba, apakah Tencent, apakah itu sebenarnya ketemu, tinggal kita search saja. Jadi itu jelas dari perusahaan-perusahaan besar itu. Dan yang menjadi ini pertanyaan banyak teman-teman itu investor datang belakangan atau gimana sih? Nah, ternyata investor ini bukan orang baru, ini orang lama. Ini sudah dari sejak berdiri VTube dia sudah ada. Luar biasa. Itu disebut sebagai angel investor. Bayangkan, seseorang yang berinvestasi begitu banyak, investasinya tidak hanya ratusan miliar loh ya, triliunan. Besar. Luar biasa ini. Kalau hanya ratusan miliar nggak cukup buat semua ini. Nah, maka kalau kita lihat dia dulu ketika mulai VTube dia udah ada, VTube diblokir, dia masih terus menggelontorkan uang. Pak Prabowo mengatakan seperti itu. Ini adalah menunjukkan bahwa investor itu bukan hanya orang yang optimis, tapi orang yang kuat. Optimis saja nggak cukup. Pasti dia punya kekuatan financial yang besar sehingga berani spekulasi kan. Nah, itu. Saya kira kita optimis saja bahwa ini akan semakin gede. Apalagi kalau sudah legal, luar biasa nanti. Wih, meledak.